Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Semoga kita selalu hidup rukun, damai dan sejahtera dalam keluarga-keluarga kita. Walaupun penuh tantangan, persoalan, hambatan, ya wajar sebagai orang tua kita memberikan pengetahuan, memberikan teguran, mengajar dan menghajar. Itu ada satu yang sering dilupakan. Mengajar dan menghajar. Mengajar itu kita memberikan bekal kepada anak cucu kita. Menghajar itu kita memberikan apresiasi baik berupa reward maupun punishment. Nah, punishment ini semacam ya sekarang kekerasan tidak boleh, tetapi harus kita juga ya bukan mengomel sih, dia tetap memberitahu lah kalau salah ya salah gitu. Tidak bisa kita katakan yang benar itu salah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Kalau dia terlambat bangun ya kita harus bangunkan, kan begitu. Nah, mungkin itu yang nanti harus kita terapkan dalam setiap keluarga kita untuk bisa dicontoh oleh keluarga muda yang lainnya. Ya, kalau tidak ke gereja misalnya lalu dibiarkan dianggap sesuatu yang biasa, pandai jak besar dia ke gereja, ya tidak mungkin. Anak itu harus dibawa begitu. Ya kan? Lain beda dengan tipe kita. Tipe sekarang ya kalau tidak ditegur ya anak itu ya sulit. Karena kita hidup dalam ketakutan dan kewaswasan. Apalagi di zaman Covid ini karantina begitu ketat dulunya sampai dah 2 tahun. Nah, ini mau karantina lagi. Ya, semua orang hidup dalam stresnya masing-masing dan akibatnya yaitu kita juga jangan sampai cuek dengan anak cucu kita. Komunikasi penting, walaupun dia tidak tegur kita, dia marah kita ya kan, yang tetapi kita sebagai orang tua, sebagai rem ya, rem itu kan kalau dia udah terlalu laju kita suruh pelan ya kan, ya tidak jemu-jemu lah, jangan bosan begitu. Kalau udah bosan nanti susah. Ya memang ada saat kalanya anak itu butuh yang namanya kesendirian dan kemandirian. Nah, karena apa? Usia itu tidak akan bisa kita tutup-tutupi. Nah, di materi katekese 6 dan katekese 7 nanti sebenarnya masih ada 2 buku materi lagi ya. Cuman itu nanti kita coba mungkin di pertemuan yang lain atau di setiap itu kita coba ungkapkan dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum memulai katekese kita pada pertemuan hari ini di tempat Pak Desi ya atau Pak Ento, mari kita berdoa doa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan sore ini dalam pertemuan katekese ke-6 dan katekese ke-7, keluarga ini juga mengajak kita untuk berdoa bersama untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama
Bapak Elias Banseng, kemudian yang kedua Ibu Yulita Daeng, yang ketiga Bapak Darius Raden, yang kelima Ibu Bapak Barnabas Kobar. Berikutnya juga berdoa untuk putra dari Pak Ento dan Bu Ento, yaitu untuk putra mereka Natalis Desianto. Mohon diberkati dalam pekerjaan dan sesuai jalan Tuhan, dan diberkati istri dan anak-anaknya. Begitu juga untuk kedua cucu dari Pak Ento dan Bu Ento, yaitu mohon sukses dalam pendidikan dan semangat dalam belajar mencapai cita-citanya. Kemudian bagi mereka yang tinggal di rumah ini, untuk diberikan pribadi lepas pribadi kesehatan dan diberkati agar hidup rukun, damai dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Sebelum kita memulai kegiatan katekese bersama dan doa bersama kita ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Desi atau Bu Desi, silakan. Lanjut ya. Baik, mari kita memulai kegiatan kita ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 29. Mulai. Maka kita wartakan sabdanya bagi dunia, awan gelap dilenyapkan dan dosa pun dihapuskan. Sabda Allah penuh rahmat, menerangi alam dunia, agar jiwa yang telah sesat dihantar kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tibalah kita pada katekese ke-6 dan katekese ke-7. Dalam katekese ke-6 dan katekese ke-7 ini kita akan diberikan pembekalan yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan Allah dalam menuju suatu panggilan, yaitu hidup kekudusan dalam keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pertemuan pengantar, kemudian katekese 1, 2, 3, 4, dan 5 silakan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan katekese itu memang diberikan oleh KWI untuk kita mampu menjadi rahmat, kasih untuk istri, untuk suami, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, saudara kita. Hendaklah kita saling berkomunikasi, saling memberikan pengajaran, saling memberikan nasihat. Tidak jemu-jemunya mengingatkan orang untuk hidup baik. Karena untuk melawan kejahatan itu kita harus berbuat baik. Tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Tidak bisa kita lalu menjadi orang yang akhirnya mendendam atau iri hati, dengki, dan akhirnya memberikan cemoohan atau makian kepada orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Mari kita menjadi berkat, bukan kutukan bagi suami, istri, anak-anak, cucu-cucu kita. Marah boleh, tetapi ada koridornya. Ya, Yesus pernah marah ketika apa yang terjadi di Bait Allah. Ya, ketika orang bukan dia beribadat, bukan dia berjumpa dengan Allah di bait suci Allah, tetapi justru dia berdagang, berjualan. Ya, maksudnya dia melakukan penipuan di situ. Ya, domba dijual mahal-mahal, ya, burung tekukur, merpati, kemudian penukar koin, ya. Jadi mereka justru mencari keuntungan dari orang-orang lemah, orang-orang miskin, sehingga mereka hanya bisa memberikan persembahan yang secukupnya, sedompetnya begitu. Sehingga Yesus sampai
umpamakan seorang janda yang hanya memberikan ya 2 peser duit atau 2 keping uang ya untuk makannya ya, sedangkan dia bandingkan dengan orang yang memberikan dari kelebihan, sedangkan janda itu memberikan dari kekurangan. Nah, karena persembahan yang diberikan oleh kita berbentuk kolekte, derma, sumbangan, apapun, iuran, hadiah, itu sebenarnya di mata Tuhan ya tidak ada apa-apanya. Semuanya sia-sia. Ya. Karena apa? Yang paling utama adalah diri kita. Kita harus total mencintai Tuhan Allah, mencintai Yesus Kristus. Kasih yang sempurna itu adalah Yesus Kristus, memberikan waktu untuk bersama. Karena dalam 5 tugas gereja kita, yang pertama jelas adalah liturgia. Liturgia itu adalah pengudusan atau menguduskan. Setiap minggu kita selalu dikuduskan oleh tubuh dan darah Kristus. Kemudian kerigma, ada pewartaan, kita selalu mendengarkan sabda Allah, ya, terutama dalam ibadat sabda di gereja, dan bahkan setiap waktu, setiap saat sekarang dengan media sosial kita boleh ya mendengarkan firman dan sabda Tuhan dari sumber yang baik, jangan dari sumber perdebatan, karena sumber perdebatan itu hanya menghasilkan kegelisahan, dan ayat-ayatnya pun dicaplok hanya untuk memberikan kepuasan ya. Justru malah firman dan sabda Tuhan itu tidak nyambung, tidak nyampe ke kita. Justru kita bukan menjadi saudara dalam manusia, kita ini anak-anak Allah semuanya. Berbahagialah kita yang bisa menyebut nama Tuhan Allah itu Bapa. Karena apa? Kita ditebus oleh Kristus semua orang. Jadi anak-anak Allah. Tapi orang Kristen ya, dia menjadi putra-putri Allah karena tahu siapa itu Tuhan Allah. Dialah Yesus Kristus. Jadi bagi orang yang mau menjadi pengikut Kristus ya harus ikut Yesus, ikutilah aku. Kalau tidak ikut Kristus sampai kapanpun, dunia terbalik pun, sampai dunia kiamat pun, dia tidak akan bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Mesias, ya kan? Jadi sampai kapanpun ya orang Yahudi ya tak percaya Yesus itu adalah Mesias. Tetapi bagi orang Kristen kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Putra Allah, dialah yang dinubuatkan, dialah Mesias, dialah Kristus itu. Makanya kita pada malam hari ini atau bersama-sama keluarga Pak Ento ini untuk merenungkan bagaimana nanti kelanjutan hidup kita. Karena hidup kita ini diukur oleh waktu, ya kan? Makanya katekese yang ke-6 adalah berbicara tentang kakek nenek dan lansia. Ya, kakek nenek dan lansia. Dan itu tidak bisa dipungkiri, usia itu tidak bisa dipungkiri. Ya kan? Nah, makanya untuk itu mari kita selalu bergandengan tangan. Apalagi lingkungan Santo Rupinus itu lansianya itu yang di antar komuni itu sebenarnya sekitar 20 orang ya. Cuman puji Tuhan masih ada lansia yang mampu untuk naik sepeda motor ya. Masih ada yang mampu ya diantar oleh anak cucunya ya. Masih ada yang mampu untuk dibawa oleh istrinya atau oleh anaknya dan sebagainya, ya puji Tuhan. Tetapi kalau sesungguhnya ya kan, itu karena berkat belas kasih dan rahmat Tuhan kan. Nah itu hitungannya ya, hitungannya. Tetapi ya bagi beberapa lansia, belasan lansia yang memang tidak mampu lagi ya untuk datang ke gereja ya, seperti ya Pak Nangkin dan Bu Nangkin, kemudian kakek Arthur ya kan, ya Pak Ento ya kan, kakek Priska, nah nenek Priska tergantung ya kan, masih bisalah ya kan, tapi ya tetap juga membutuhkan pengantaran. Kemudian ya yang langsung harus ngedrop lansia Bu Mariana ya, yang memang usianya juga sudah masuk lansia sih, udah 60 juga ya, dulunya ya memang karena sakit. Kemudian ya nenek Nopi ya, kemudian Bu Maria Leha, Bu Elizabeth ya, kemudian Pak Petrus yang baru ya, nah, kemudian Pak Tarno ya, nah beberapa orang itu dan yang lain-lain juga ya. Dan ada juga keluarga-keluarga lansia yang juga harus ya berkorban untuk tidak datang ke gereja karena menjaga lansia ya kan, itu juga harus kita apresiasi. Kan tidak mungkin lansia itu ditinggal sendiri ya. Siapa tahu dia agak pikun-pikun, nyalakan api, dibiarkan hidup, ya kan akhirnya merugikan siapa? Merugikan ya, kalau hanya merugikan diri sendiri enggak, tetangga juga kan begitu. Ya kan? Rumah dempet, tetangga habis kan?
Jadi jangan juga memandang orang ya hanya dengan sekilas pantauan. Tetapi bagi yang tidak mengurus lansia atau yang memang hidupnya masih mampu untuk ke gereja, kok tak ke gereja bang gitu, ya kan? Alasannya tunggulah nanti ya misa pagi, ya kan? Tunggulah nanti, ya kan? Ya misalnya kan misa Sabtu sore ada, tunggulah nanti misa pertama minggu, tunggulah nanti misa kedua, tunggulah nanti misa sore, tunggulah nanti misa malam, ujung-ujung tidak ke gereja. Jadi kalau kita di kota Pontianak tidak ke gereja tuh aneh. Ya, saya ingat di Bengkayang tuh ada satu kampung tuh 2 tahun sekali baru bisa ke gereja, karena dia jauh. Kita ini di kota ini, aduh, tinggal naik Grab, Gojek, diantar, ya, naik oplet, naik apapun bisa. Tetapi kita kok enggak bisa begitu ya. Paroki kita 2 kali misa, ya kan? Pura-pura jalan-jalan saja, pura-pura jalan-jalan ya. 4:30 jalan, kayaknya sampailah di sana jam 5:30 ya, 1 jam. Itu pun terlalu lama kali jalannya ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi saya pikir ndak ada lah ya jalan kita itu untuk bermalas-malasan ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Jadi di BMJ ya saya pikir ndak terlalu jauh lah ya. Jalan santai, tiba-tiba udah sampai kan begitu ya. Kalau yang jalan kaki, kalau yang mau nunggu oplet ya kan ada duit sampai. Kalau pandai aplikasi, pakai Gojek, Grab, sampai. Kalau ndak malu lagi, ingatkan orang yang lewat-lewat dari lingkungan itu kan, oh nanti cari kenalan, ya kan, salaman, komunikasi, ikut WK, ikut kegiatan lain, nanti jemput saya ya di gang ini, ikut. Kalau ndak malu lagi, ada yang mau balik kemana? Oh balik ke jalan Tebu, ngikut, ya banyak cara kita bisa pergi ke gereja asalkan mau ya. Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai sepeda motor, ada yang jalan kaki dan sebagainya. Nah tetapi ya balik lagi ya, tidak semua orang mampu melakukan itu karena keterbatasan usia. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam katekese 6 dan katekese 7, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas karya agungmu kami dapat menikmati hari ini. Kami bisa berjumpa di rumah Pak Ento ini sekeluarga. Mereka mempunyai wujud doa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia dalam kerahiman Tuhan, dan jika masih ada dosa-dosa mereka dan berada di api pencucian, ampunilah dosa-dosa mereka. Teristimewa untuk Bapak Elias Banseng, Ibu Yulita Daai, Bapak Darius Raden, Bapak Barnabas Kobar, dan juga untuk sanak famili kerabat handetolan leluhur, dan juga umat di lingkungan Santo Rupinus dan di paroki Bunda Maria Jeruju, dan juga umat-umat beriman dimanapun mereka dikuburkan, agar diampuni dosa-dosa mereka dan Engkau terima dalam kerajaan-Mu yang bahagia kekal di dalam kerajaan surga. Mereka juga berdoa untuk putra mereka, Natalis Desianto, mohon diberkati dalam pekerjaan dan kehidupannya di tempat kerjanya, dan juga harus mengikuti jalan-Mu. Begitu juga agar menjadi orang tua yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Dan berkatilah cucu mereka, Priska
dan adiknya agar selalu mampu untuk dididik dan sukses dalam pendidikannya, baik di tingkat SMP dan juga di tingkat SD untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dan mencapai cita-citanya seturut kehendak-Mu. Begitu juga mereka yang tinggal di rumah ini agar hidup rukun, damai dan sejahtera, dan biarlah kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi, dan jika ada hal-hal jahat yang ingin mengganggu mereka, Engkau bebaskan dari hal-hal jahat tersebut. Begitu juga untuk umat-Mu di lingkungan Santo Rupinus. Berkatilah, lindungilah, urapilah, dan selalu jaga kami seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita masuk ke katekese ke-6. Dalam katekese ke-6 ini kita masuk ke dalam suatu materi kakek, nenek, dan lansia. Kakek, nenek, dan lansia juga merupakan bagian dari keluarga kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengalami proses ini. Jika panjang umur, kita akan menjadi kakek, nenek, dan juga lansia. Sebenarnya kategori lansia 40 tahun juga udah dikategorikan lansia, lanjut usia sih sebenarnya ya. Ya, tetapi ya, lansia itu kalau kita hitung idealnya ya hitungan orang pensiun lah 55 ya, tapi kalau 55 pun masih top chair juga ya. Ya kita barengi aja 60 ya. Tapi sebenarnya ya karena menurut Mazmur itu kan 70 umur manusia. Sedangkan di atas 70 itu bonus. Ya. Nah, jadi lansia ya sekitar 60 ke atas lah. Makanya 60 ke atas. Tapi kalau misalnya memang masih oke, beberapa bapak-bapak di paroki BMJ itu masih ada yang mampu melayani di usia 70 ya, puji Tuhan. Ya, 60 sampai 70 masih sehat. Ya, luar biasa, itu adalah bonus ya. Jadi semakin melayani katanya semakin sehat. Masih ada yang rajin misa pagi. Ya. Bahkan kita yang muda-muda ini kalah, mereka jarang terlambat ya. Nah, mengapa? Karena itu tadi ya, menikmati hidup itu adalah anugerah, bersyukur. Di Rupinus ya luar biasa. Ya tadi saya katakan di dalam pengantar itu ya lansia ya kurang lebih 20 ya. Akan bertambah. Ya, akan bertambah. Kata bertambah itu ya macam-macam ya. Ya kalau kita kategorikan lansia di atas 60 ya. Nah, tapi ya di Rupinus ini ada yang sudah 89 ya, 90 belum ya kayaknya. Jalan 89, 88, 87 ya. Ya. Ya kan? Nah, terus ya, 8 ya tadi ya saya katakan ya pasti sudah cukup banyak lah. Ya kalau dihitung-hitung lansia yang di usia 60 ke atas jangan-jangan itu sudah sekitar 30 sampai 40%. Kalau kita hitung-hitung ya. Kalau 60 tahun ke atas. Apalagi kategori 55 tahun ke atas ya. Jadi kan itu kategorinya. Ya 60 tahun ya udah cukup banyak di sini ya. Dari gang Aren, mulai dari gang ya dari gang Tebu ya kan, kemudian dari Tebu Ceria ya kan, terus sampai ke gang ini ya Lam Toro dan sebagainya ya. Ya mungkin ya usia 60 tahun ke atas ada 30% ya. Usia 50 tahun ke atas mungkin ya 50 tahun ke atas itu ya itu ada sekitar 30 lah. Ya, barulah di bawahnya misalnya usia 40 ke 50 misalnya ya. Nah, jadi 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas ya. Jadi itu. Jadi itu adalah suatu proses yang harus dialami. Tidak lama ya, tidak lama. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih mungkin masih berpikir dulu masih seperti anak-anak, tiba-tiba sudah jadi kakek nenek kan? Tidak terasa. Memang sih terasa sih merasakan hidup itu ya. Siapa bilang tidak terasa? Tapi kayaknya kayak kemarin sore misalnya kata orang ya kan. Kalau orang itu menikmati dan bersyukur kan. Tetapi kalau dia susah terus hidupnya ya, jangankan usia mau 60 ke atas ya, usia belasan tahun pun dia susah terus kalau memang dia merasa susah
Ya. Nah, saat ini terjadi budaya membuang yang cenderung melihat orang tua tidak penting atau bahkan tidak berarti bagi masyarakat. Nah, itu stigmatisasi itu kalau di gereja Katolik ditiadakan. Kita tahu Paus Fransiskus ya lansia kan. Uskup kita lansia masih kuat ya kan. Bahkan saya lihat di Instagram ya kan, pergi ke salah satu kampung di Bengkayang itu, di Sentalang itu ya naik motor trail tapi digonceng ya kan. Ya kan digonceng juga, kalau lansia tidak mampu ya tidak mampu kan. Ya kan, ya masa si uskup lalu dia bawa motor kan, tidak mungkin juga ya. Ya kan? Artinya di gereja Katolik itu memberikan tempat untuk para lansia untuk tetap melayani, ya kan? Ya kan begitu, ya. Uskup emeritus kita kan sudah mungkin 80 tahun ke atas kan. Bapak uskup kita udah 73 kan, 74 kan begitu ya. Artinya ya masih produktif untuk memberikan peneguhan dan kekuatan. Dan beberapa pastor ya rata-rata Pastor Paulus Kota itu saja sudah 70 berapa itu, mau 80 ya. Kemudian Pastor Samuel Jumen saja sudah mau 70 lebih ya, masih pergi ke Landak lagi dia. Pastor Paskali Sudirjo ya kan, masih dia ya. Jadi banyak pastor kita lansia itu masih produktif, masih on fire ya. Mengapa? Ya itu tadi, karena keinginan dan kehendak Allah itu berbeda dari keinginan dan kehendak manusia. Atau kita lihat contoh di lingkungan kita saja misalnya kan, Pak Jutin dan Bu Jutin ya kan, masih romantis pakai sepeda motor kayak ABG ya kan. Luar biasa ABG. Malah yang muda-muda nih mana romantis ya kan, masing-masing pergi sorang-sorang ya kan, sorang-sorang. Nah, itu contoh teladan bagi kita kan. Kalau dulu misalnya Pak Ento dan Bu Ento sekarang udah tak mampu naik sepeda motor ya kan. Ya karena itu tadi faktor ya kan, ada faktor. Ya puji Tuhan kan yang bisa menggunakan sepeda motor bersama kan. Ya kayak zaman naik sepeda zaman dulu lah kan begitu. Ya kan? Nah, itu juga menjadi contoh teladan kita lah, lansia yang mempunyai kompetensi namanya. Ya. Nah, sebaliknya usia tua adalah kesempatan baru untuk menanggapi panggilan Tuhan. Nah itu. Jadi ya menurut KTKC ini sebaliknya, malah usia tua adalah kesempatan baru untuk menanggapi panggilan Tuhan. Kesempatan baru. Ya kan? Baru kawin 50 tahun yang lalu. Baru terus. Ya kan? Baru hidup berkeluarga, ya kan? Baru 40 tahun ya kan. Wah, kata baru terus kan gitu. Ya kan? Jadi hidup itu baru terus kan? Baru ya kan, bersama ya kan 30 tahun kan gitu. Jadi jangan bilang udah lama, jangan, nanti malah tidak ada motivasi. Baru terus ya kan. Ya kan, baru punya anak ya kan. Ya kan. Nah, anak pertama baru 30 tahun kan enak nyebutnya. Jadi ada motivasi gitu Pak. Jadi baru itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, hal ini tentu saja merupakan reaksi baru dan berbeda, dan dalam beberapa hal bahkan lebih dewasa dan matang. Jadi ada yang dewasa dan matang, ya. Luar biasa, ya. Panggilan untuk mencintai adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita di setiap tahap kehidupan kita. Artinya kakek nenek dan para lansia juga dipanggil untuk menghidupi rahmat relasi mereka dengan Tuhan melalui relasi mereka dengan anak-anak mereka, ya, cucu-cucu, orang-orang muda, remaja, dan bahkan anak-anak. Kita lihat ya, justru malah kakek nenek itu kayaknya lebih sayang lah dengan cucunya ya. Bayangkan ya kan, minta motor dibelikan motor kan gitu. Ya kan, kalau kita dulu minta motor mungkin dipelasah dulu kan. Ya mungkin ya. Tapi ada juga sih orang tua yang memang sudah mampu ya kan. Nah, itu ya. Lebih sayang dengan cucunya, ya kan? Karena dulu tidak bisa menyayangi anak, menyayangi cucu lah, kan? Dulu mungkin hidup susah, ya kan? Sekarang sudah nikmat, kan? Jadi cucu tuh, ya itulah tadi.
Kalau kehidupan itu dijalani dengan enak, ya seperti itu. Jawaban atas panggilan ini berkembang dalam dua arah. Yang pertama diberikan oleh apa yang dapat mereka tawarkan kepada orang lain melalui pengalaman, kesabaran dan kebijaksanaan mereka. Dan yang lain diberikan oleh apa yang dapat atau terima dari orang lain dalam kondisi rapuh, lemah dan membutuhkan. Nah itu. Jadi sabar, kata sabar itu bukan tidak marah atau tidak emosi ya. Sabar itu bisa disejajarkan dengan setia. Setia, ya kan? Jadi kalau orang berumah tangga baru 50 tahun, lalu dia tetap setia, itu sebenarnya sabar dia. Walaupun dia ribut terus, ya kan? Kok keluarga itu cekcok terus, tapi kok setia gitu kan? Itulah sabar sebenarnya. Jadi sabar tuh bukan tidak menahan marah. Banyak orang tuh agak salah ya. Sabar itu artinya setia gitu kan. Kalau kita misalnya setia mengantri, kan dapatlah barang tuh kan. Tapi kalau kita tidak sabar kan, pasti tidak setia, udahlah. Ya kan, ngantri minyak berjam-jam ya kan. Ngapain kan? Bagus beli di kita kan selalu shortcut kan begitu. Makanya keluarga itu memang ya kesabaran. Kesabaran itu ya. Ya siapa sih yang tidak marahi anak? Siapa sih yang mungkin tidak memberikan pendidikan bagi anak? Tapi tetap sabar ya kan? Sabar. Kalau anak-anak sekarang kan sabar itu kita harus nunggu dia. Nunggu dia selesai main game, nunggu dia selesai nonton YouTube. Kita yang disuruh sabar. Ya kan? Sabar itu sekarang sudah berubah. Sabar itu kita disuruhnya jangan ngomel. Sabar katanya. Mandi nak, sabar. Ya mandi sabar tuh tahu-tahu udah 6 sore. Sabar apanya tuh? Ya, kata sabar anak-anak sekarang udah bergeser gitu. Contoh kata aib. Aib itu bukan lagi sesuatu hal jahat yang menimpa seseorang, tetapi misalnya kalau dia di candid kamera, dipoto. Lalu foto pakai pakaian tidur, tidak berdandan, itu aib bagi anak-anak tuh, bagi remaja sekarang. Jadi kita juga sebagai orang tua, para kakek nenek, lansia, harus paham kata-kata mereka. Jangan langsung, dulu kata aib itu kan langsung naik pitam mungkin ya, karena sekarang tidak bisa lagi. Kita harus mulai memahami bahasa mereka. Bacot, ya kan? Kalau bacot kan kasar. Padahal bacot itu ya ngomel, dasar bacot, ya kan? Mama nih, bapak nih, kan gitu, kakek nih katanya. Ya karena itu tadi, mereka itu lebih mudah menyerap apa yang disampaikan TikTok, YouTube. Makanya hati-hati memfilter itu kan. Tahap apa yang ditontonnya kan, sehingga kayaknya TikTok itu membawa suatu dampak untuk membangun karakter mereka. Marilah kita sadar itu. Ya, marilah kita genggam anak-anak kita itu agar tidak terpengaruh sampai terlalu jauh. Ya. Nah, jawaban atas panggilan ini berkembang dalam dua arah. Yang pertama diberikan oleh apa yang dapat mereka tawarkan kepada orang lain ya, saya ulangi ya, melalui pengalaman, kesabaran dan kebijaksanaan mereka. Dan yang lain diberikan oleh apa yang dapat atau terima dari orang lain dalam kondisi rapuh, lemah dan membutuhkan. Jadi ya puji Tuhan, ya udah tahu orang tuanya pikun, ya kan, rawatlah. Masa dikasih ke panti jompo? Jangan lagi dimarah-marah. Dulu kita waktu nakal pun kita juga gitu kan. Kan ada iklan, saya senang tuh ada iklan Philip. Ya kan dulu waktu anaknya masih kecil ya kan, nunggu bapaknya datang kan, lampunya masih hidup terus kan, sampai remaja pun akhirnya nunggu. Nah, tidak terasa bapaknya sekarang pensiun, nunggu anaknya kan. Philip lampunya itu tetap bertahan gitu bang. Ya kan? Dulu anak ketiduran nunggu orang tuanya, sekarang orang tua ketiduran nunggu anaknya. Ya kan? Dulu misalnya rewel anaknya, sekarang anaknya menghadapi bapak mamanya rewel. Belum rewel. Ya kan? Ya itulah tadi. Makanya ya, dulu anak rewel kayak apa ya kan? Sekali sekarang dia yang rewel, ya kan, guling-guling, ya kan, kalah anak kecil misalnya kan. Padahal yang diinginkannya hanya nonton, ya kan, nonton berita.
Tapi karena kalah dengan anak dan cucunya ya guling-guling. Ya aneh lah namanya manusia nih. Ya kan? Nah, dulu dia sabar, tidak cemburu. Ya kan, istrinya yang cemburu. Ya tiba-tiba dah tua, lalu dia yang lebih cemburu. Nah, itu bisa jadi karena beban psikologis atau pengaruh ya mental, ya kan, macam-macam lah, tidak tahu lah. Mungkin dia mau dulu yang sabar gitu ya kan, menahan kan. Nah, itu macam-macam lah, aneh-aneh. Ya jadi ya makanya sebagai anak-anak ya kita harus memahami lah karakter orang tua itu. Nah, itu. Dan jangan pernah mengatakan orang tua kita itu ya kan, ya terkadang kan sampai dibentak, ya kan. Kita harus menghormati ibu bapak kita, hormatilah ibu bapak kita itu. Ya. Coba bayangkan misalnya orang tidak memiliki orang tua yang yatim piatu kan. Dari bayi kecil tak bisa melihat orang tua. Ya kan? Bahkan sampai dibuat patung untuk orang tuanya. Ya kan? Masa lalu tiba-tiba Anda masih memiliki orang tuanya dibentak, disiksa, atau bahkan ya itulah. Ya kan? Ya memang kalau udah tua ya susah makan kan, kolesterol, darah tinggi. Ya makannya yang rebus-rebus lah, janganlah dikasih kacang, asam urat kan begitu. Ya memang butuh yang namanya seni untuk merawat orang tua. Jadi dengan cara lain orang tua menawarkan diri mereka sendiri dan mereka yang berelasi dengannya sebuah kesempatan baru bagi pengembangan diri manusia yang otentik dan matang. Menjadi tua itu sulit. Ya, sulit menjadi tua. Bayangkan sekian ratus miliar kali ya manusia. Jadi tua tuh kalau perang ya, ada yang masih di dalam perut dah meninggal kan. Anak-anak. Jadi tua itu siapa bilang muda? Ya kan? Sekarang mencapai usia ini ya kan, ya mohon maaf misalnya di lingkungan kita saja ya kan, untuk mencapai usia 60 itu sulit, ya kan. Jadi yang bertahan ini ya belum lagi faktor, ya itu tadi lah, ada 4 hal yang menyebabkan manusia terbunuh: penyakit, kecelakaan, musibah, dibunuh atau terbunuh kan, kita kan tidak tahu. Nah itu sulit. Kita tidak dapat menutupi betapa sulitnya menjadi tua. Dan juga ya, ada yang mungkin mulai menyemir rambutnya dan sebagainya, ya kan. Ya kalau kami para pria ya mulailah sula, ya kan. Jadi dulu tuh ada cerita. Ini bukan ngolok-ngolok ya, kita kan bisa. Kalau sula di sini katanya ya kan itu ya kan pintar. Ini kan kalau sini pemikir, kalau dari sini sampai ke sini dia pikir dia pintar, kan gitu, hancur ya. Ya ini terjadi juga kan, ini udah mulai habis nih. Ya, dalam kursus persiapan perkawinan tuh itu. Tapi kalau ada juga yang memutih, ya kan? Dia ndak sula, dia memutih. Pastilah ada yang menghilang rambutnya, ada yang memutih kan. Ya, yang perempuan mungkin rontok dan sebagainya, dan ya itulah tidak bisa menutupi lagi. Mau operasi plastik bagaimana pun repot gak? Ya, kata Titik Puspa tuh nikmati ya minum air putih ya dia, ya kan? Sampai usia nenek-nenek pun masih hot katanya kan? Hot dalam artian nyanyi, ya kan? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi sebagian orang menjadi tua adalah pengalaman yang penuh dengan kepahitan dan kesedihan, terutama jika dikaitkan dengan sakit atau penyakit yang membuat mereka sulit melakukan kegiatan normal seperti dulu. Ya. Terkadang masa tua juga ditandai dengan kesedihan yang disebabkan oleh kehilangan pasangan. Kehilangan pasangan, ya. Ya, harus ya yang bisa merasakan itu ya yang kehilangan pasangan. Orang sih bisa sabar ya, enggak bisa yang bisa merasakan itu. Nah, caranya ya mereka harus dihibur dengan ya memberikan peluang dan kesempatan untuk mereka berekspresi. Ya. Jadi tidak bisa memaksa orang tua ini. Ya, masa tua juga ditandai dengan kesedihan yang disebabkan oleh kehilangan pasangan yang selama ada dan menemani hidupnya. Dulu untuk teman bergurau, bertengkar, berkelahi, berdebat, merajuk, ya kan? Mecahkan piring misalnya kan, wah sekali tidak ada, hilang.
hilang setengah jiwanya. Ya kan? Nah, itu. Dan beberapa hal masa senja yang dialami dalam peristiwa sehari-hari tenang, keningan dan suasana yang nampaknya tidak penting, dapat dibandingkan dengan kehidupan keluarga kudus Nazaret. Nah, itu dia. Usia lanjut juga merupakan periode di mana mereka semakin lebih tergantung dan semakin kurang mandiri. Keinginan lansia untuk berdoa dan berdialog dengan Tuhan semakin tumbuh. Tidak diragukan lagi masa ini menjadi masa istimewa dan berharga untuk hidup dan rahmat dan kekudusan. Kita ini lansia. Wah, ini luar biasa nih. Ini audiensi umum Paus Fransiskus 11 Maret 2015. Gereja tidak dapat dan tidak ingin menyesuaikan diri dengan mentalitas ketidaksabaran dan apalagi ketidakpedulian dan penghinaan terhadap usia lanjut. Ya, kita harus membangkitkan kembali rasa syukur bersama, penghargaan, keramahan yang membuat orang berusia lanjut merasa menjadi bagian hidup dari komunitas. Para lansia kita adalah pria dan wanita, ayah dan ibu yang datang sebelum kita di sejarah kita sendiri, di rumah kita sendiri, dalam pergumulan sehari-hari kita untuk kehidupan yang layak. Mereka adalah pria dan wanita yang darinya kita telah menerima begitu banyak. Mereka yang berusia lanjut bukanlah orang asing. Kita akan menjadi lansia itu dalam waktu dekat atau jauh, dan itu tak terhindarkan meskipun kita tidak memikirkannya. Dan jika kita tidak belajar bagaimana memperlakukan orang yang lebih tua dengan lebih baik, begitulah kita akan diperlakukan. Nah, itu audiensi umum Paus Fransiskus 11 Maret 2015. Kalau kita sebagai anak tidak memperlakukan orang tua dengan baik, ya kita akan diperlakukan oleh anak kita juga dengan tidak baik juga nantinya. Bisa terjadi, tapi semoga jangan, kan gitu. Usia lanjut, masa berahmat dan perutusan. Tuhan tidak pernah membuang kita. Ia memanggil kita untuk mengikutinya di setiap usia kehidupan. Dan usia lanjut adalah masa berahmat dan misi juga. Panggilan sejati dari Tuhan, ya. Usia tua adalah panggilan, belum waktunya untuk menarik dayung. Periode kehidupan ini berbeda dari yang sebelumnya. Tidak diragukan lagi, kita bahkan harus agak menciptakannya sendiri, karena masyarakat kita tidak siap secara spiritual dan moral untuk menghargai nilai sejati dari tahap kehidupan ini. Memang nampaknya tidak wajar untuk meluangkan waktu lebih-lebih pada saat ini. Spiritualitas Kristen juga agak terkejut sehubungan dengan menguraikan spiritualitas usia lanjut. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa tidak kurang kesaksian orang-orang kudus yang sudah lanjut usia, baik pria maupun wanita. Audiensi umum 11 Maret 2015, Paus Fransiskus. Dan ketika genap waktu untuk pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adakah di Yerusalem seorang bernama Simeon? Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas bab 2 ayat 22 sampai 38.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini nanti materi sebenarnya juga akan kita sampaikan pada bulan Juli lagi, kita ulang. Tetapi ya tidak apa-apa disampaikan sekarang, itu untuk permulaan. Ya, syair doa. Injil mengatakan bahwa mereka, Simeon dan Hana, menunggu kedatangan Tuhan setiap hari. Dengan penuh kepercayaan selama bertahun-tahun, mereka benar-benar ingin melihatnya hari itu. Untuk melihat tanda-tandanya, untuk memahami asal-usulnya. Pada penantian panjang itu, mereka juga mungkin pasrah untuk mati lebih dulu. Namun mereka terus mengisi seluruh hidup mereka. Mereka tidak memiliki komitmen lain selain menantikan Tuhan dan berdoa. Sehingga ketika Maria dan Yusuf pergi ke bait suci untuk memenuhi ketentuan hukum, Simeon dan Ana bergerak cepat karena ilham Roh Kudus. Lihat Lukas 2 ayat 27. Beban usia dan masa penantian hilang dalam sekejap. Mereka mengenali anak itu dan menemukan kekuatan baru untuk tugas baru. Bersyukur dan bersaksi atas tanda dari Allah ini, Simeon mengimprovisasi sebuah himne kegembiraan yang indah. Lihat Lukas 2 ayat 29-32. Saat itu dia adalah seorang penyair dan Ana menjadi wanita pertama yang berkhotbah tentang Yesus. Dia berbicara tentang dia kepada semua orang yang mencari penebusan Yerusalem. Lukas 2 ayat 38. Kakek nenek dan para lansia yang terkasih, marilah kita mengikuti jejak orang tua luar biasa ini. Marilah kita juga menjadi seperti penyair doa. Marilah kita mengolah rasa untuk menemukan kata-kata kita sendiri. Marilah kita sekali lagi memahami kata-kata yang mengajarkan kita firman Tuhan. Doa kakek nenek dan lansia adalah hadiah besar bagi gereja. Doa kakek nenek dan lansia adalah hadiah besar bagi gereja. Itu adalah harta karun, suntikan kebijaksanaan yang luar biasa untuk seluruh masyarakat manusia, terutama untuk masyarakat yang terlalu sibuk, terlalu terganggu. Seseorang juga harus bernyanyi untuk mereka, menyanyikan tanda-tanda Tuhan, memberitakan tanda-tanda Tuhan, berdoa untuk mereka. Seorang penganut besar abad terakhir dari tradisi ortodok, Oliver Clement, mengatakan sebuah peradaban yang tidak memiliki tempat untuk berdoa adalah sebuah peradaban di mana lansia telah kehilangan semua maknanya. Dan ini menakutkan, karena di atas segalanya kita membutuhkan orang tua yang berdoa. Doa adalah tujuan hari tua. Kami membutuhkan lansia yang berdoa karena ini adalah tujuan dari hari tua. Doa para lansia adalah hal yang indah. Paus Fransiskus dalam audiensi umum 11 Maret 2015. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih ya, nanti akan ada doa untuk hari kakek nenek dan lansia sedunia. Baik, sebelum kita masuk ke katekese selanjutnya, katekese yang ketujuh, mari kita angkat satu pujian.